mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang di sesi kedua. Pada sesi sebelumnya, Bapak Ibu mahasiswa telah mempelajari pengantar akuntansi keuangan rumah sakit. Sekarang, kita akan membahas tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana laporan keuangan rumah sakit disusun, apa saja komponen laporan keuangannya, serta prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, hingga studi kasus nyata yang akan kita lihat di contoh kasus rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, laporan keuangan rumah sakit terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama, neraca. Laporan neraca menunjukkan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu, di mana neraca ini sendiri terdiri dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Aset meliputi harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar misalnya seperti kas, piutang pasien, persediaan obat. Kemudian untuk aset tidak lancar seperti bangunan, peralatan medis, dan juga infrastruktur rumah sakit. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban ini terdiri dari utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek seperti gaji atau tagihan pemasok, dan untuk utang jangka panjang seperti pinjaman pembangunan rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari selisih antara aset dan juga kewajiban, di mana ekuitas mencerminkan nilai bersih rumah sakit termasuk modal pemilik dan juga laba ditahan. Laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan ini menunjukkan kinerja keuangan rumah sakit dalam satu periode, di mana terdiri dari pendapatan, beban, dan laba. Pendapatan berasal dari layanan medis, misalnya rawat inap, laboratorium, ataupun bedah. Kemudian non medis misalnya pendapatan sewa ruang ataupun pendapatan parkir. Kemudian yang kedua, beban. Nah, beban ini mencakup gaji tenaga medis misalnya. Kemudian biaya obat, perawatan pasien, utilitas, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian yang ketiga, laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini selisih antara pendapatan dan beban. Selanjutnya, laporan arus kas. Nah, arus kas memberikan gambaran tentang pergerakan uang tunai yang ada di dalam rumah sakit. Terdiri dari laporan operasional, investasi, dan juga pembiayaan. Nah, untuk laporan operasionalnya, menjelaskan tentang kas dari pasien, pembayaran biaya sehari-hari. Kemudian untuk investasi, menjelaskan tentang pembelian ataupun penjualan peralatan medis, atau pembangunan gedung yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang ketiga, pembiayaan. Nah, ini menjelaskan tentang pinjaman, pelunasan utang, atau tambahan modal yang diperoleh rumah sakit dalam satu periode. Agar laporan keuangan rumah sakit bermutu dan dapat dipercaya, beberapa prinsip dasar harus tetap dipatuhi. Yang pertama, prinsip kewajaran. Pada prinsip ini, laporan harus disusun dengan jujur, tidak manipulasi, dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, prinsip konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan dari tahun ke tahun harus tetap konsisten. Jika ada perubahan, alasannya harus diungkapkan. Yang ketiga, prinsip kelangsungan usaha atau going concern. Nah, pada prinsip ini, kita harus mengasumsikan bahwa rumah sakit akan terus beroperasi dalam jangka panjang, sehingga aset jangka panjang dapat diukur berdasarkan nilai historis. Kemudian yang keempat, prinsip periodisasi. Nah, pendapatan dan beban diakui pada periode terjadinya transaksi. Laporan keuangan harus disajikan secara periodik, misalnya bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Kemudian yang terakhir, prinsip objektivitas. Semua transaksi harus didukung bukti nyata, seperti faktur atau kontrak, untuk mengurangi terjadinya risiko manipulasi.
Baik mahasiswa, untuk menambah pemahaman Bapak Ibu semua tentang penyusunan laporan keuangan rumah sakit, mari kita bahas studi kasus berikut. Kita akan membahas studi kasus rumah sakit XYZ yang terdiri dari pendapatan, di mana pendapatannya dari rawat inap sebesar 5 miliar, kemudian rawat jalan 2,5 miliar, pendapatan laboratorium 1 miliar, dan pendapatan sewa dan parkir 500 juta. Jadi total pendapatan sebesar 9 miliar. Kemudian beban yang dikeluarkan dalam satu periode sebesar 6,4 miliar, laba bersih jadi 2,6 miliar. Kemudian yang kedua, laporan neraca, di mana aset tercatat sebesar 12 miliar, kemudian kewajiban 4,5 miliar, dan ekuitas menjadi 7,5 miliar. Kemudian laporan arus kas, di mana biaya operasional sebesar 2 miliar, kemudian investasi 1 miliar, dan pembiayaan 500 juta. Jadi total arus kas bersih sebesar 500 juta. Nah, dari contoh kasus di atas dapat kita lihat beberapa hal berikut Bapak Ibu. Yang pertama, laba bersih menunjukkan pengelolaan biaya yang cukup efisien. Kemudian yang kedua, neraca menunjukkan aset lebih besar dari kewajiban, berarti posisi keuangan cukup sehat. Kemudian yang ketiga, arus kas positif 500 juta, mengindikasikan likuiditas cukup baik. Kemudian ada juga potensi risiko, yaitu terkait pengelolaan kas dan juga kewajiban yang harus diperhatikan, serta perlunya strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, dari studi kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana rumah sakit memastikan arus kas selalu sehat? Yang kedua, apa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas? Yang ketiga, bagaimana pencatatan pendapatan pasien rawat inap yang belum dibayar di akhir periode? Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa merenungkan 3 hal tersebut. Dari sesi ini, kita belajar bahwa penyusunan laporan keuangan rumah sakit yang pertama harus mematuhi prinsip dasar akuntansi seperti kewajaran, konsistensi, periodisasi, dan juga objektivitas. Yang kedua, harus mencakup komponen utama, yaitu seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Yang ketiga, harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja, posisi keuangan, dan juga likuiditas rumah sakit. Nah, dengan pemahaman ini, Anda dapat lebih siap untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan rumah sakit secara profesional. Oke, demikian pembahasan kita pada sesi kedua mengenai dasar-dasar penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Ingatlah, laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi alat penting untuk memastikan rumah sakit dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.